Nah, sekarang inilah diukur dari 2004 tadi, data itu menunjukkan, data apa? Data tentang korupsi yang sudah mencerminkan korupsi yang STM. STM itu sistemik, terstruktur, dan masif. Seluruh wilayah di Indonesia ini sudah dikepung dan dikupeng oleh koruptor-koruptor, oleh Dracula, oleh Bromo Curah, oleh bandit-bandit itu istilah-istilah yang sejenis. Biar masyarakat semakin tahu mereka itu bandit, mereka itu Bromo Curah, mereka itu Dracula yang ngisep darah rakyat. Berapapun kegagalan Anda di hari kemarin dan hari ini, esok adalah harapan baru buat orang-orang yang mau berubah. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, siang ini saya berada di satu posisi di mana tokoh ini itu sampai hari ini walaupun di ujung usia masih melakukan banyak sekali kerja-kerja perubahan, khususnya memberikan spirit kepada anak-anak muda untuk bangkit dan selalu bisa kritis sekaligus terus bermanfaat buat bangsa dan negara ini. Siapa beliau? Ada clue-nya. Pertama, beliau dulunya merintis karirnya sebagai seorang dosen di Universitas Islam Indonesia, kemudian menjadi aktivis PUSHAM, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di ujung puncaknya Allah kasihkan beberapa jabatan yang cukup penting di negeri ini, yaitu pertama sebagai Ketua Komisi Yudisial, dan yang kedua adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Yes, tebakan kawan-kawan tepat bahwa di hari ini kita kehilangan banyak sekali energi positif yang dihadirkan oleh tokoh-tokoh bangsa ini yang memberikan, nun sewu, mohon maaf, kritis, ya, ruang kritis, nalar kritis, akal sehat yang muncul semakin hari semakin tipis. Jadi bangsa ini di hari ini defisit di tingkatan orang-orang yang masih mau concern di ruang itu. Nah, hari ini sesuai dengan agenda yang kita jadwalkan dan alhamdulillah siang hari ini disepakati oleh Pak Busro Mukodas. Ketemu ya? Oke. Sudah banyak catatan, pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan semua untuk dititipkan, ditanyakan kepada Bapak, nanti akan seperti apa. Oke, kita mulai biar nggak berlama-lama. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Busro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah lama tidak bertemu. Ya. Hari ini hari yang istimewa buat kita, karena Bapak berkenan memberikan waktu. Pertanyaan ringan rumiyin, Pak. Setelah mboten menjabat, apa aktivitasnya hari ini? Saya kembali kepada masyarakat, rakyat, umat sebagai sarana utama dan aman dunia akhirat. Tapi masih ngajar, Pak ya? Masih. Itu dalam rangka juga untuk memberikan advokasi kepada rakyat yang du'afa, yang mustadafin, yang lemah, yang ditindas melalui pendidikan yang mencerahkan, sehingga mahasiswa ini bukan sekedar mencari gelar jadi ilmuwan yang bergelar, tapi justru dengan pendidikan itu mereka kita ajak dialog, kita berikan perspektif. Anda ini bukan calon sarjana saja, tapi Anda ini pemimpin masa depan. Sekarang ini sudah pemimpin, tapi ke depan harus bisa lebih eksis fungsional maksimal sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin rakyat. Baik, Pak Nun Sewu, hari ini kalau saya baca di media,
dan review beberapa bulan-bulan terakhir ini kaitannya sama KPK, gonjang-ganjing mulai dari perubahan aturan main kemarin sampai hari ini, nuwun sewu, sebetulnya yang terjadi pada tokoh-tokoh di Indonesia ini kok menopo? Ada apa sebetulnya? Dulu kita banyak sekali punya tokoh-tokoh yang masih menyuarakan aspirasi rakyat ini di ruang penyeimbang di luar kekuasaan. Tapi mohon maaf kok hari ini saya hanya mendengar ucapan, pernyataan, serta nalar kritis dari Bapak saja salah satunya. Dan sedikit dari tokoh yang lain kok sudah berhenti atas kerja-kerja itu. Sebetulnya apa yang terjadi? Berdasarkan kajian yang intensif, yaitu kajian terhadap gejala yang berulang-ulang dan acek, ya. Berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama tentang situasi sekarang ini. Situasi sekarang ini saya hitung berdasarkan data hitungan saya ini. Saya mulai dari 2004, pemilu 2004 yang menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Kemudian pemilu 2009 yang dimenangi lagi oleh beliau. Ya. 2 periode kan? Ya. Dalam 2 periode ini kami pernah berinteraksi dengan beliau waktu masih bertugas di Komisi Yudisial waktu itu. Lalu kemudian pemilu 2014 yang dimenangi oleh Presiden Jokowi. Ya. Dan 2019 yang dimenangi lagi oleh Presiden Jokowi. Nah, jadi kurun 2004 sampai dengan 2021 sekarang ini. Ya. Kurun waktu yang sudah cukup lama, untuk ya. menyimpulkan, cukup lama untuk menyimpulkan gejala-gejala yang acek. Nah, sekarang pertanyaannya, gejala apa? 1. Bangkitnya Neo VOC. Neo VOC. VOC. Apakah VOC itu? Itu badan usaha milik negara, milik pemerintah Hindia Belanda dulu ketika menyerang, menjajah Indonesia, mengkolonisasi Indonesia selama 350 tahun kurang lebih. Itu pemerintah Hindia Belanda butuh dana, dan dana itu ditampung di dalam badan usaha milik negara lah, namanya VOC, yang sumber-sumber daya alam waktu itu banyak dirampas, dirampok, dieksploitasi, diperkosa dengan bermacam-macam cara, yang dulu sering dikatakan terutama aspek rempah-rempah. Rempah-rempah di Indonesia ini sumbernya banyak sekali sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini rempah-rempah itu banyak sekali. Nah, masyarakat di Belanda sana butuh rempah-rempah itu sebagai tahanan fisik, sehingga harganya mahal. Nah, apa yang terjadi? VOC sebagai badan usaha milik negara pemerintah Hindia Belanda itu juga setelah menguasai sektor-sektor perekonomian hasil pemerkosaan sumber-sumber daya alam Indonesia yang dijajahnya ratusan tahun itu. Dasar mentalitas penjajah, kan nggak ada mentalitas penjajah itu mentalitas yang jujur, nolong-menolong yang tulus, ya, nggak ada itu. Penjajah kok nolong? Penjajah yang asli yuk tembak, bikin fitnah dulu atau hoax sekarang, atau kalau nggak bisa ditembak sogok biar nggak kritis. Nah, VOC mengalami korupsi. Nah, 1. Yang kedua, masuk ke era Soeharto, Jenderal Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan rontok karena gerakan moral reformasi
yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kampus plus mahasiswa plus masyarakat. Nah, 32 tahun itu Pak Harto dengan rezimnya, partai utamanya Golongan Karya, dan didukung oleh TNI waktu itu, didukung oleh konglomerat hitam. Kalau sekarang konglomerat hitam itu setara dengan Taipan hitam itu. Maka Pak Harto juga sama, pemerintahan yang korup, yang anti demokrasi, pura-pura merakyat, tapi sesungguhnya melakukan penyembelihan kepada hak-hak asasi manusia yang itu milik rakyat. Nah, dari situ orang mesti harus belajar, orang waras intuisi hatinya dan waras akalnya mesti harus belajar. Pelajaran apa yang dari VOC itu? Pelajaran apa yang dari pemerintah Soeharto dulu, Orde Baru dulu? Kok sekarang muncul lagi tidak pernah belajar dari VOC, tidak pernah belajar dari Soeharto yang berkuasa 32, korupsi yang STM. STM itu sistemik, terstruktur dan masif. Seluruh wilayah di Indonesia ini sudah dikepung dan dikupeng oleh koruptor-koruptor, oleh Dracula, oleh bermucorah, oleh bandit-bandit itu istilah-istilah yang sejenis. Biar masyarakat semakin tahu mereka itu bandit, mereka itu bermucorah, mereka itu Dracula yang ngisep darah rakyat. Sama saja dengan koruptor, ya, gitu ya. Nah, korupsi ini data dari 2004 sampai 2021 itu sistemik sekali. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ialah karena pelakunya adalah pelaku yang menggambarkan bukan filosofi, istilah Jawa itu. Istilah Jawa itu kan ada Petruk dadi ratu. Nah, kiasannya Petruk itu orang yang potongannya, perilakunya, visinya, paradigmanya, semuanya itu tentang kepetruan. Tapi kok jadi ratu? Jadi ratu itu posisi tinggi di dalam negara. Negara itu amanat untuk ngurus rakyat, melindungi rakyat, bukan mengancam rakyat, bukan memeras sumber-sumber daya alam seperti VOC tadi. Ini lebih ganas lagi nih lewat RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Yang itu ngeri sekali untuk generasi milenial yang paling menderita itu nanti generasi milenial. Itu harus dilindungi, tapi mengapa tidak dilindungi? Kami mengkaji intensif lintas disiplin berkali-kali seminar, akhirnya di puncaknya itu 44 dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah se-Indonesia kita kumpulkan di Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan mengundang sejumlah pakar-pakar lain di kampus lain. Hasilnya pokoknya Muhammadiyah sangat keberatan dengan materi pembahasan Omnibus Law ini karena alasan-alasan yang intinya pembahasan ini ugal-ugalan, tidak melibatkan rakyat, tidak jujur. Naskah akademiknya tidak dibuat dengan jujur dan terbuka. Itu ugal-ugalan. Masuk negara ugal-ugalan. Anak muda-muda yang ngebut-ngebut saja ugal-ugalan itu diuber-uber loh. Tapi kalau yang ugal-ugalan negara, lalu jadi apa? Nah, akhirnya kami pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi sampai ke istana. Karena diundang Pak Jokowi. Kita sampaikan keberatan kita itu. Ya, langsung gitu ya. Nah, sampai sekarang tidak direspon. Nah, dari sini maka simpulannya apa? Sikap kritis itu tadi itu adalah sikap kritis yang didasarkan kepada kesadaran sejarah, melindungi masa depan, terutama masa depan generasi milenial itu. Mereka ini akan kehilangan hak-hak untuk bisa menguasai tanah yang secukupnya, tanah pertanian, tanah untuk bisnis, tanah untuk rumah tangga,
Masa depan yang ada itu tanah-tanah berdasarkan yang sekarang ini itu sudah banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok minoritas yang menindas, minoritas eksploitatif, ya, terhadap mayoritas. Yang mayoritas itu justru yang dieksploitasi, yang ditindas. Kok bisa? Ya karena ada bagangnya. Bagangnya sama, ya kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan negara. Nah, kesimpulannya, mengapa sikap kritis itu? Tidak ada lain kebutuhan untuk tahun cap sejarah dan tahun cap kita sebagai wakil Tuhan yang diberi tugas di dunia ini, Khalifatullah, untuk jangan sampai mengelola alam semesta, mengelola lembaga negara ini dengan cara yang brutal, ugal-ugalan, lalu cara-cara yang tandus etika moral akhlak itu, dan akibatnya generasi yang akan datang. Saya tambah lagi satu poin aja. Pak Harto dulu rontok, butuh waktu 32 tahun. Ini sekarang ini masih berjaya di umur 7 tahun, umur kepresidenan. Betul. Dan akan ada, sudah ada ya, indikasi yang terbuka. Amandemen UUD 1945, salah satu poin amandemen itu dimungkinkan untuk merubah peraturan yang di UUD 45 itu, periode presiden itu 2 kali berturut-turut saja sehingga 10 tahun. Ini akan dirubah menjadi 3. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah lagi-lagi sudah mengadakan webinar, mengundang ketua MPR yang datang, yang bisa masuk itu 500 partisipan. Yang tidak bisa masuk saya nggak tahu, ada beberapa lah. Itu menunjukkan atensi bahwa tema-tema diskusi seperti ini itu menggambarkan bahwa masyarakat itu semakin kritis. Nah, kalau semakin kritis atau nggak ada yang memimpin, dan pemimpin itu pemimpin yang juga kritis, tidak ada beban masa depan, ya, masa depan dalam arti tidak punya keinginan syahwat-syahwat politik, nafsu-nafsu hewaniyah dengan politik atau kekuasaan untuk menduduki kekuasaan hanya untuk dirinya maupun keluarga maupun anak-anaknya, sebagaimana Pak Jokowi. Itu memberi contoh yang sempurna. Sempurna apa? 2 anaknya, 1 anak kandung Solo, 1 menantu Medan. Saya tidak akan mengkritisi ini jika Master Jokowi itu sudah tidak jadi presiden. Hak mereka untuk mengapa-apakan anaknya. Tapi bapaknya itu masih jadi presiden. Tahu betul bahwa menantunya dan anaknya itu nanti akan jadi bawahannya. Wali kota kan struktural fungsional pada presiden. Mesti ada konflik kepentingan. Apakah nggak mau belajar dari zaman Pak Harto dulu? Pak Harto itu rontok karena nepotisme. Ini neo-nepotisme yang despotik. Dinasti neo-nepotisme yang despotik. Ngeri sekali. Nah, masyarakat banyak yang tidak tahu. Banyak sekali. Oleh karena itu harus kita edukasi. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini justru karena KPK itu dilumpuhkan di era Master Jokowi tadi bersama DPR, ya, lalu dilumpuhkan secara kelembagaan. Saya pikir waktu itu kami semua memikirkan, berasumsi ini yang melumpuhkan KPK ini sudah cukup dengan undang-undang KPK yang baru. Ternyata nafsu untuk melumpuhkannya belum cukup. 57 pegawai dipecat dengan model rekayasa TWK, tes wawasan kebangsaan, yang itu sebetulnya penistaan terhadap Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan yang otentik. Karena pertanyaan-pertanyaannya masyarakat tahu, pertanyaan-pertanyaan itu tidak mencerminkan kepancasilaan kebangsaan. Baik. Nah, poinnya Jen, berkaitan sama rakyat ini seandainya punya harapan. Ini tahun 2002 baru mau ganti 2 bulan lagi. Dan kalau selesainya harus di tahun 2024, kayaknya kok lama. Menurut Pak Busro, apakah masih ada harapan negara ini pelakunya masih
ada ya indikasi untuk bertaubat begitu, mengarahkan nahkoda Ya, ke orientasi visi yang sesuai dengan amanah konstitusi. ya. Ada, tetapi sekaligus ada kekuatan yang sengaja menghambat. Sengaja menghambat. Sengaja menghambat. Dan kekuatan yang sengaja menghambat ini sudah terbukti tadi. Dari KPK dilumpuhkan, bukan dilemahkan, dilumpuhkan, distrukkan. Dan yang menghambat itu cukup berat ya untuk berat. Tetapi begini, dalam sejarahnya itu kekuatan-kekuatan yang tidak bermoral itu tidak akan berjaya sepanjang masa. Kita yakini itu. Dan ada kekuatan-kekuatan moral yang mulai bergerak di lapisan masyarakat bawah, yang ini menjadi modal. Sehingga sekarang menjadi modal, maka itulah yang harus dikembangkan sedemikian rupa. Apakah bisa saya bilang berarti harapan rakyat ini untuk mendapatkan hak-haknya atas nama konstitusi itu memang harus menunggu pasca 2024 untuk mendapatkan? Enggak. Mereka itu tidak bisa ditunggu. Semakin remuk sumber daya alam ini, semakin dieksploitasi, dirampok begitu, dan semakin lebih mengancam bahayanya kepada masa depan, terutama masa depan generasi milenial itu. Walaupun dengan ruang demokrasi bahwa kelompok-kelompok penekan ini sudah, mohon maaf, bisa saya katakan diam semua. Elit tokoh-tokoh tuanya sudah banyak yang dibuka. Ya, pertanyaan itu menjadi menarik karena yang era sekarang ini itu era yang memainkan teori satu, meniru Van der Plas dulu, penjajah Belanda dulu, yaitu divide et impera, memecah belah untuk kemudian menguasai. Dua, mengadu domba. Ya. Indikasinya apa? Buzzer bayar sedemikian rupa, hoax sedemikian rupa. Siapa hoax yang bermain fitnah-fitnah politik itu kalau bukan sekitar istana juga? Nah, karena kekuatan-kekuatan yang dilakukan itu kekuatan-kekuatan yang dengan cara-cara kumuh, tandus, kotor, maka itu kalau dibiarkan itu tidak ada tanggung jawab sejarah, tidak ada tanggung jawab ukhrawi kepada Allah. Allah akan menuntut, kamu tak beri ilmu, tak beri mulut, tak beri hati, tak beri telinga itu untuk mengatakan yang benar, untuk mendengarkan yang benar, untuk merasakan yang benar. Tapi kemudian mengapa kamu seperti orang-orang bisu aja? Kan Allah sudah terang-terangan begitu. Bahkan juga menyindir dalam An-Nahl ayat 75-76 itu. Ada ayat-ayat amsal menggambarkan orang-orang yang bisu yang dikuasai oleh orang-orang bos-bosnya gitulah, patron-patronnya, patron politik, patron bisnis, disogok dengan jabatan-jabatan komisaris, staf ahli, ahli staf, segala macam, staf khusus. Tapi mereka itu sebetulnya mengalami kolonisasi, cuman dengan cara sangat halus ya. Caranya halus. Sehingga kita nggak usah menyebut nama-nama, masyarakat sudah tahu. Mohon maaf ya, Bapak, yang membuat kelompok-kelompok penekan ini itu menerima seperti itu kira-kira apa motivasi ya? Selain material, apakah ada? Permisivistik dan pragmatis. Jadi menghalalkan semua cara, sama menghilangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, kesopanan, kepantasan, kepatutan, keadaban, demi sesuap nasi. Tapi sesuap nasi itu kan istilah simbolis aja, tapi itu bisa bergunung-gunung, proyek batu bara, proyek nikel, timah, emas, tambang-tambang biji pasir besi, ya, boksit dan sebagainya. Ada kurang lebih hampir 100 jenis jenis mineral batu bara itu di Indonesia. Di Indonesia ya. Itu semuanya karunia Allah. Mengapa tidak disyukuri
dengan kejujuran, dengan kejernihan ini dan kenapa anak-anak muda digoda jangan sampai menjadi generasi yang kritis mendatang. Mulai sekarang sudah digoda dengan jabatan-jabatan komisaris. Dan kalau anak-anak muda ini orang-orang kampus, orang-orang masyarakat, tokoh-tokoh yang dipilihnya itu oleh organisasi, apalagi organisasi keagamaan, harus menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisakah mereka itu beramar nahi mungkar dengan kebebasan, kemerdekaan berpikir, berintuisi, ketika sudah diberi jabatan-jabatan yang mereka dikerangkeng dalam zona nyaman? Tapi mereka sebenarnya kan masukkan sarang bungkur emas, sarang burung emas. Apa-apa ada di dalam itu, mewah, sarang burung emas kan, tapi digembok, dikunci dari dalam. Ya tetap di situ aja. Teriak-teriak ya di sarang burung itu, walaupun emas. Dan sekarang real kenyataannya, fakta yang terjadi setelah elit itu terbungkam, sekarang arus bawah kaum intelektual muda yang di kampus serta di pergerakan itu juga mengalami hal yang sama. Sama, ada beberapa rektor, beberapa dekan yang harusnya dia sebagai ilmuwan itu, akademisi, cendekiawan itu kan memiliki sikap kritis, konstruktif, etis. Tapi mereka diam. Situasi yang tadi sudah saya sebutkan beberapa, mana ada kampus yang secara resmi atas nama kampus negeri maupun swasta, saya ulang, negeri maupun swasta, yang terang-terangan memberikan kritik kepada presiden itu. Dan kritik orang kampus mestinya punya dasar yang kuat, karena punya tradisi berpikir. Kenapa nggak dilakukan? Ada apa? Ada apa di balik itu? Nah, itu sama misalnya dengan tokoh-tokoh lain, tokoh ormas, entah itu ormas research yang bergerak di bidang riset atau researcher, atau ormas-ormas yang berkaitan dengan agama dan sebagainya. Ketika mereka misalnya juga diem, di mana peran mereka sebagai tokoh? Ini gejala-gejala baru yang di Indonesia saya sebut tadi, mengulang secara lebih membabi buta terhadap cara VOC dan Orde Baru. Jadi VOC Orde Baru itu digabung, lahirlah, di-blended, lahirlah sekarang ini. Jadi sekarang ini hasil blending terhadap dua kolonisasi tadi. Dan kesimpulan ini Bapak, artinya mengharapkan perubahan dengan melalui proses politik yang konstitusional itu kayaknya sudah jauh panggang dari api ya. Terus yang kedua, mengharapkan perubahan dari kelompok-kelompok kritis, kalau zona kampus sudah seperti ini, artinya diam, kemudian sisi anak-anak muda di gerakan mahasiswa maupun gerakan kepemudaan juga mengalami hal yang sama, hampir nyaris tidak ada lagi anak-anak muda yang menyuarakan euforia kritis untuk memperjuangkan nasib rakyat ini. Lantas masih adakah harapan di luar itu? Selama 2022 besok sampai 2024 masih ada ruang kritis yang hadir di tengah-tengah harapan rakyat itu? Kami yakin, seyakin-yakinnya ketika mereka ini diajak dialog dan diberi informasi, diedukasi. Tentang apa ya? Diedukasi berdasarkan data yang ada. Data yang ada itu banyak sekali. Tentang abuse of power, tentang korupsi. Itu kalau mau cari data yang lengkap sedunia itu di Jakarta itu pusatnya. Ya, mahasiswa yang sudah mulai tahu itu bergerak. Satu contoh konkret, ketika kemarin pejuang-pejuang yang difitnah dengan fitnah yang keji dan sekaligus menunjukkan ketololannya, kebodohannya, ya, kepeteruannya tadi. Ya. Masa orang-orang yang selama puluhan tahun mereka Kristen yang taat, Katolik yang taat, Hindu yang taat,
belakangan ada Buddha yang taat, Muslim yang taat. Mereka ini terbukti nyata konkret sudah bisa menyelamatkan keuangan negara yang itu keuangan rakyat dikelola oleh negara tanpa pamrih mereka itu. Ya. Lalu dipecat dengan tes TWK tadi, tes wawasan kebangsaan. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa perilaku yang semakin tidak senonoh, semakin uncivilized ya, tidak beradab itu, tidak berbudaya yang dilakukan oleh rezim sekarang ini, kalau itu kemudian dikomunikasikan dengan baik dengan adik-adik generasi milenial itu, apakah bisa? Saya tegaskan sekali lagi. Ya. Tadi, jadi hari 30 September 2021 kemarin itu, kan bersamaan dengan 30 September 1995 dulu. Ya. PKI melakukan, Partai Komunis Indonesia maksud saya, itu melakukan penyembelihan terhadap sejumlah jenderal ya, dan akan mengganti Pancasila dengan komunisme segala macam itu. Nah, kemarin itu terjadi amsalnya, tamsilnya, simboliknya. Yang disembelih bukan jenderal-jenderal, yang disembelih putra-putra terbaik di KPK, sudah teruji ke Pancasilanya, ke wawasan kebangsaannya, ya, tanpa mereka mau mengklaim bahwa kami ini Pancasila. Tidak ada itu klaim-klaiman kayak itu, bukan wataknya orang-orang KPK termasuk yang nomor 7 tadi. Nah, ketika kemarin mau dipecat, diresmikan 30 September itu, mereka dikeluarkan dari KPK tanpa alasan hukum, tanpa alasan moral, dan ini bukti dari Komnas HAM juga merekomendasi seperti ini. Pelanggaran HAM ada 11 butir tentang hak asasi manusia yang dilanggar oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara ya, BKN ya. Tapi Presiden Jokowi lempar handuk, lempar tanggung jawab. Nah, di mana tanggung jawab sebagai presiden? Lalu membaca berita-berita yang lewat komunikasi internet ya, YouTube dan segala macam itu, medsos dan segala macam. Saat penjemputan 30 September terhadap 57 pegawai itu, banyak mahasiswa. Ada yang perwakilan BEM SI, apa itu? Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, kumpul di kantor KPK yang lama. Saya hadir selaku mantan pimpinan KPK, berbaur dengan mereka itu. Pikiran-pikirannya cemerlang. Ada bukan indikasi yang kuat mereka itu bertanggung jawab terhadap perubahan. Agenda mereka perubahan. Jangan sampai 2024 ini terjadi pemilu yang lebih remuk, lebih kumuh, lebih gelap daripada pemilu 2019. Dan saya yakin itu. Makanya KPK ini dilibas, dimutilasi, dilumpuhkan. Karena mereka ini leluasa jadinya untuk menggasak, merampok sumber-sumber daya alam itu, karena sudah tidak ada KPK yang independen. Dan ditambah lagi tidak ada 57 orang yang terlatih di dalam operasi tangkap tangan. Tidak hanya operasi tangkap tangan aja, di dalam pencegahan mereka ini canggih-canggih. Pencegahan loh. Berarti Bapak, kelompok kritis ini masih ada ya? Masih. Seluruh Indonesia masih ada. Dan apa biar kelompok-kelompok kritis ini semakin membesar tuh cara apa? Kalau komentar dari Bapak apa untuk biar bisa membuat kelompok-kelompok ini tambah membesar gerakan moralnya begitu? Iya, memang harus ada satu konsolidasi masyarakat sipil. Ini pilihan. Konsolidasi masyarakat sipil ya pilihannya ya. Ini soal pilihan moral, pilihan tanggung jawab sejarah. Siapa yang mau masuk gabung, yang tidak ya sudah. Orang akan tahu, dalam sejarah akan tercatat bahwa si A, si B, si ini ormas itu, ini lembaga itu, ini NGO itu, ini memilih jalan juru selamat untuk dirinya dan keluarganya dan kelompoknya,
oh ini memilih jalan mulia, jalan peradaban, jalan tanggung jawab duniawi dan ukhrawi, sehingga bergabung pada agenda advokasi melalui masyarakat sipil tadi. Itu ada. Biarlah sejarah yang mencatat. Baik. Nah, mahasiswa tadi itu dari Riau datang, dari Kalimantan datang, dari 11 Maret Ya. itu datang. Ada beberapa yang lain. Ikut orasi, ikut menjemput. Coba, mereka itu masih punya kesadaran yang sama ya atas bangsa ini. Dan orasinya itu menggambarkan, kan ada dokumennya di YouTube itu. Ya. Pidato mereka ini pidato yang selevel mahasiswa ya. Tapi bisa jadi itu melebihi rektornya ya. Melebihi pimpinan-pimpinan universitasnya yang sebagian besar memilih jalan selamat untuk dirinya sendiri, bukan untuk masyarakat, bukan untuk peradaban. Visioner mereka itu. Nah, kini yang kita syukuri. Ketika masyarakat anak generasi muda, generasi milenial sudah memilih bergabung dengan masyarakat sipil, lintas agama, lintas suku, lintas profesi, lintas umur, lintas macam-macam lah kemarin itu kumpul di KPK itu. Ini kekuatan Indonesia yang sesungguhnya itu yang kemarin menyambut 57 pegawai yang dipecat itu di kantor gedung KPK yang lama. Itu simbolisasi kekuatan SDM Indonesia yang original, yang genuine. Ya. Terakhir ini Pak Busro, kaitannya sama momentumnya besok adik-adik kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau butuh pengorganisiran kembali biar lebih masif gerakan moral, maka artinya anak-anak IMM itu juga menjadi bagian dari gerakan itu. Dan besok mereka akan bermuktamar tanggal 20 itu di Makassar. Nah, periode yang sekarang ketuanya jadi komisaris. Seperti Bapak Said Agi Sirot ya, sama-sama komisarisnya itu. Nah, untuk mengembalikan marwah IMM biar besok bisa diyakini sebagai penggerak gerakan moral, apa pesan buat mereka yang mau bermuktamar? Ya, itu memang memprihatinkan ya. Tidak hanya IMM tapi juga organisasi kepemudaan yang lain, mahasiswa maupun pemuda maupun pelajar bahkan. Hampir semua ya Pak ya, Ya. Semua segmen ya. Iya, itu sudah di apa? Artinya di balik ortumnya ormas dan semua itu hampir mengalami hal yang sama. Ya, mengalami kolonisasi dengan gaya Indonesia lah, yang soft, apa namanya, yang mulus, yang halus gitu, mengenakkan, memanjakan gitu. Tapi sebetulnya dibungkam mulutnya, pikirannya sudah tidak bisa merdeka, harusnya ngomong kebenaran tapi nggak mau karena sudah dilatih harusnya jadi masyarakat sipil, diposisikan sebagai bagian dari komunitas Petruk Dadi Ratu tadi. Nah, komunitas Petruk Dadi Ratu ini melakukan gerakan-gerakan demoralisasi termasuk pada anak-anak muda. Saya khawatir kalau ini juga pada polisi kita, kepada TNI kita. Ingat bahwa ketika melawan PKI itu, TNI ini terdepan, RPKAD sekarang Kopassus. Luar biasa, saya menyaksikan di alun-alun waktu itu masih ada Pak Sarawedi. Ini refleksi sejarah ya. Polisi kita juga gitu. Tapi kalau sekarang ini, polisi secara institusional, TNI secara institusional itu milik rakyat untuk rakyat demi rakyat. Kemudian diam saja terhadap situasi sekarang ini. Apa yang akan terjadi? Walaupun saya masih yakin masih ada perwira-wira menengah polisi dan TNI yang masih original, masih banyak. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Kalau ada yang ngomandani, mereka akan tergerak hati nuraninya. Sama dengan OKP ini, kepemudaan kemahasiswaan. Nah, sehingga muktamar IMM dan muktamar atau kongres-kongres yang lain dalam situasi sekarang ini harus diletakkan dalam analisis yang jernih. Kejernihan itu dengan pertanyaan,
Apakah pernah rezim ini mengintervensi kongres-kongres atau muktamar-muktamar sebelumnya? Nah, tidak sulit dijawab kan? Apakah pernah rezim ini mengintervensi kongres PSSI, Pramuka, apalagi? Ya, yang itu dikuasai oleh mantan-mantan jenderal polisi. Betul. Apakah urusan Bulog, banyak sarjana pertanian, mengapa harus diberikan kepada mantan polisi? Apakah polisi itu tempatnya di situ, mantan-mantan polisi itu tempatnya di situ? Bukankah ini penghinaan pada mantan polisi bintang 2, bintang 3 itu? Apakah itu penghormatan? Menurut saya menarik. Apakah itu penghormatan? Apakah kalau penghormatan caranya seperti itu? Apakah itu tidak melanggar prinsip the right man on the right job? Apakah itu tidak melanggar nilai-nilai akhlak dari Rasulullah? Idza husidal amru illa bi ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila suatu urusan kepercayaan, apalagi yang besar, kamu serahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, tunggu saat hancurnya. Sekarang ini sudah diandang ambang pintu. Cuma orang masih milih jurus selamat. Baik. Masih ada waktu untuk memilih jalan yang benar. Walaupun itu kelompok kecil, tidak apa-apa. Kelompok kecil tapi kelompok yang penuh validitas, soliditas moral, ya. Iman yang dihadirkan, iman yang aktif, yang fungsional, yang transformatif dalam gerakan-gerakan massal ini. Gerakan perubahan konkret tidak hanya di kampus, tidak hanya di gereja, di pura, di masjid-masjid saja, tapi saatnya pastor turun jalan, pendeta turun jalan, ulama-ulama tinggalkan yang dekat dengan istana demi rakyat bersama-sama mahasiswa. Nah, begitulah. Nah, ayo, saya sudah jelas akan memilih ini, insya Allah. Sudah lama kita memilih itu dan ini akan kita teruskan dengan yang lain-lain. Baik, Pak. Sebagai pertanyaan penutup ini 2022 besok Muhammadiyah akan muktamar dan banyak anak-anak muda yang berharap dan menginginkan Bapak berkenan untuk maju. Apakah komen dari panjenengan? Ya, terima kasih dan saya bersyukur itu ada kepercayaan seperti itu. Dan soal maju itu kan sekarang pun juga sudah maju. Nah, kan tidak pernah saya mundur. Sudah maju. Satu. Untuk Muktamar 22 yang datang, itu Muhammadiyah itu kepemimpinannya kolektif kolegial. Jadi figur ketua umum itu ditentukan diformatir 13 orang. Jadi pemilihannya tidak langsung ketua umum, tapi lewat pemilihan formatir. Ya. Yang formatir itu dipilih oleh peserta tanwir dari 30 calon-calon yang ada itu ratusan itu dipilih oleh yang berhak, yang mempunyai hak konstitusional, yaitu peserta tanwir menjadi 39. Ya. 39 itu kemudian diperes lagi, dikongregkan lagi menjadi 13. 13 yang terpilih ini berembuk. Dan selama ini perembukannya itu dinamis, kekeluargaan, terbuka, saling melengkapi. Dan itu yang memilih satu ya, Pak ya? Memilih satu untuk ketua umum. Ketua umum ya. Dan ketua umum, walaupun istilahnya ketua umum, tapi dia tidak bisa sendirian. Dia kalau mau menentukan keputusan-keputusan, terutama keputusan yang penting, bersama ketua yang tidak umum ini. Nah, posisi saya sekarang ini ketua yang tidak umum. Nah, gitu. Nah, jadi siapa ketua umum yang datang muktamirin Muhammadiyah itu, termasuk yang dari Aisyah, itu sudah punya standar. Siapa yang layak untuk dipilih. Siapapun yang terpilih sebagai ketua umum, orang tahu, negara juga tahu bahwa ketua umum itu bukan ketua umum seperti partai politik yang punya ciri khas apa namanya oligarkis. Nah, di Muhammadiyah nggak ada oligarkis, beda sekali.
dengan parpol apalagi parpol yang berkuasa, menentukan menterinya harus dari ini, harus semua macam-macam, nepotis lagi, anaknya lagi, seperti yang sekarang tadi disebut. Muhammadiyah nggak laku kayak gitu, dan tidak ada tradisi kayak gitu, sehingga jawaban jelasnya gitu, nah itu dikembalikan kepada kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual yang sudah teruji di dalam tradisi berpikir, bersikap, beranalisis pimpinan-pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia 108 tahun ini, sehingga mereka sudah punya standar, dan standar itu sulit diintervensi. Jangan main-main untuk mengintervensi Muktamar Muhammadiyah, rugi. Dan itu kalau nanti dipaksakan, yang rugi adalah lembaga manapun juga yang main intervensi itu, apalagi kalau intervensi dengan duit. Tidak laku di Muhammadiyah, duit amplop cek, ya. Dan bentuk-bentuk yang fasilitas lain nggak akan laku. Dan itu justru cara yang semakin kumuh dan akan semakin mendelegitimasi, merontokkan wibawa lembaga yang bermain-main dengan setoran-setoran itu. Jangan samakan Muhammadiyah dengan organisasi misalnya politik lagi tadi, jangan samakan. Dan negara ini masih butuh ormas seperti Muhammadiyah dan lain-lain. Dan lain itu banyak. Muhammadiyah tidak sendiri dan tidak akan sendirian, pasti mengajak yang lain. Baik, terima kasih Pak Busro atas waktunya. Ya, sama-sama. Sehat selalu dan sukses dalam berkeluarga. Amin, amin, amin. Teman-teman semuanya, kesimpulannya masih ada harapan perubahan itu. Artinya sore hari ini tidak ada kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Anda dengarkan dan ambil kesimpulannya sendiri. Yang jelas, poinnya hanya ada satu kata untuk meneruskan perjalanan hidup ini: melawan atau miskin. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Godang Wiyadi.